Baik, sama siang semuanya. Saya Nadira Salsabila Sukmawan dari kelas IF47 Gabungan 06 akan mempresentasikan mengenai manajemen proyek TIK. Baik, jadi apa itu manajemen proyek TIK? Manajemen proyek TIK adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk mengelola proyek teknologi agar berhasil diselesaikan sesuai ruang lingkup, waktu, dan biaya kualitas yang disepakati. Ini bukan hanya sekedar mengawasi programmer bekerja, tapi ini tentang mengorkestrasi sumber daya manusia, teknologi, dan juga anggaran secara sistematis. Lalu kita akan masuk ke karakteristik proyek versus operasional. Pada sesi bagian proyek memiliki awal dan akhir yang lebih jelas, menghasilkan produk jasa yang unik. Tim sementara dibentuk khusus, lalu ada sumber daya terbatas dan juga terstruktur. Proyek sendiri memiliki risiko yang lebih tinggi dan juga tujuan yang lebih spesifik dan juga terukur. Sedangkan operasional, di sini kita berkelanjutan dan juga berulang. Lalu prosesnya standar dan juga konsisten, tim permanen dan stabil, anggaran yang rutin secara periodik atau per tahun, risiko terkelola dan juga terstandar, efisiensi dan juga lebih efisiensi dan juga pemeliharaan. Lalu di sini ada jenis organisasi proyek. Ada tiga pendekatan utama bagaimana organisasi mengatur proyek mereka. Pertama, fungsional PM punya wewenang terbatas, tim tetap di divisi masing-masing. Kedua, ada proyek PM berkuasa penuh, tim didedikasikan sepenuhnya untuk proyek. Ketiga, ada matriks kombinasi keduanya yang paling umum digunakan di industri teknologi saat ini. Lalu di organisasi besar ada unit khusus bernama PMO, Project Management Office. Tugasnya adalah untuk memastikan semua proyek dijalankan dengan standar teknologi dan juga template yang konsisten. PMO adalah jantung tata kelola proyek di perusahaan teknologi skala enterprise. Gitu. Selanjutnya kita masuk aja langsung ke proses manajemen. PMBOK 5 kelompok proses. Eh, PMBOK atau Panduan Standar Internasional dari PMI mendefinisikan 5 kelompok proses. Yang pertama ada inisiasi. Kita mendefinisikan proyek, membuat project charter, dan juga mengidentifikasikan stakeholder. Dua, perencanaan, menyusun jadwal, anggaran WBS, dan juga rencana mitigasi risiko. Yang ketiga ada pelaksanaan. Tim bekerja sesuai rencana, PM memastikan koordinasi berjalan. Yang keempat ada monitoring dan juga kontrol. Kita memantau progres dan juga mengendalikan perubahan menggunakan earned value. 5 ada penutupan setelah terima sistem, dokumentasi akhir, dan juga pelajaran yang berharga untuk proyek berikutnya. eh Metodologi Agile, khususnya, sebentar, metodologi ini khususnya Scrum dan Kanban semakin dominan di proyek pengembangan software, bukan menggantikan PMBOK, melainkan melengkapinya sprint 2 minggu, daily stand up, dan juga retrospektif membuat tim lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke sertifikasi profesional. Segmen 5, oke. Nah, di sini jika ada ingin diakui secara profesional di bidang ini, Anda dapat ada beberapa jalur sertifikasi yang sangat bernilai. PMP dari PMI adalah mahkotanya, diakui oleh dari 180 negara dan bisa meningkatkan gaji rata-rata 20 hingga 25%. Untuk entry level, CAPM adalah pintu masuk yang tepat, Prince2 populer di Eropa dan sektor pemerintah, sementara PMIICP khusus untuk praktisi agile. Di Indonesia, sertifikasi BNSP dan LSPM diakui secara resmi oleh pemerintah dan menjadi standar di banyak tender proyek pemerintah. Jika Anda berencana berkarir di BUMN atau lembaga pemerintah, sertifikasi ini bisa diabaikan. Selanjutnya ada tools manajemen. Nah, seorang PMTIK modern dilengkapi dengan arsenal tools digital untuk manajemen tugas dan sprint. Ada Jira, Asana, Trello untuk perencanaan GAN. Untuk perencanaan ada GAN dan research. Kita menggunakan Microsoft Project dan Smartsheet. Untuk kolaborasi tim kita menggunakan Slack, Microsoft Teams, dan juga Confluence. Untuk dokumentasi kita menggunakan Notion dan juga untuk tim developer GitLab dan juga GitHub menawarkan project board dan terintegrasi langsung dengan kode. S- eh,
Sekian kita telah membahas 6 pilar manajemen proyek TIK, definisi karakteristik, struktur organisasi, proses sertifikasi dan tools. Manajemen proyek yang baik adalah manajemen antara proyek, teknologi yang berhasil dan yang gagal di tengah jalan. Di era transformasi digital yang bergerak cepat ini, kompetensi PM bukan lagi nilai tambah, melainkan kebutuhan mutlak. Terima kasih dan saya terbuka. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.